Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat dan tangguh buat kita sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Senin awal pekan minggu ini, 16 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di awal pekan minggu ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur oleh karena kami menerima anugerah kehidupan dari-Mu. Dan biarlah kami belajar firman-Mu Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Kami mau belajar firman-Mu, dan kami juga mau melangkahkan kaki kehidupan kami di hari Senin ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di awal pekan minggu ini, 16 Agustus 2021. Teks bacaan diambil dari Yesaya 64 ayat 6. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian saya bacakan untuk saudara-saudara semua. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kamu seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudara, renungan pagi awal pekan minggu ini bertajuk tak berarti tanpa Tuhan. Saudara-saudara, ayat harian kita hari ini adalah penggalan dari doa pengakuan umat Israel kepada Allah saat mereka berada di pembuangan sebagai bangsa pilihan yang diberkati Tuhan. Umat Israel yakin bahwa hidup mereka bahagia dan sejahtera, jauh dari penderitaan dan kebangsaan. Itulah sebabnya setelah bangsa Israel diizinkan Allah terbuang di Babel, umat Israel yang awalnya marah dan protes kepada Allah, umat Israel shock menerima kenyataan bahwa hidup mereka berubah drastis, dari yang enak menjadi tidak enak, dari yang senang menjadi susah, dan lain sebagainya. Sekarang dari bahagia dan sejahtera di negeri yang diberkati Tuhan menjadi menderita dan sengsara di negeri orang. Saudara-saudara sekalian, kita melihat kenyataan bahwa bagaimanapun juga, kita pun juga sekarang mungkin saja sama halnya mengalami seperti yang dialami bangsa Israel. Apalagi saat ini kita menerima kenyataan di tengah-tengah pandemi COVID yang masih merebak dan meluas. Kita harus merubah kebiasaan hidup kita, membatasi ruang gerak kita, membatasi penghasilan kita, dan terlebih lagi membatasi kebiasaan hidup kita. Bagaimana kita menerima kenyataan ini, saudara-saudara? Bangsa Israel yang tadinya protes, kecewa, dan marah kepada Allah, yang menurut mereka harusnya bisa menolong dan menyelamatkan mereka dari penderitaan hidup mereka. Kita pun juga sebetulnya demikian. Namun ternyata protes, marah, dan kecewa tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Yang ada adalah kepedihan yang semakin menumpuk hingga menghasilkan penyakit baru yang menambah penderitaan hidup kita. Umat Israel akhirnya mengoreksi diri dan introspeksi apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. Pengalaman pahit di pembuangan di Babel mengingatkan mereka bahwa kehidupan mereka masa lalu itu kelam. Mereka mengingat-ingat apa yang salah yang telah mereka lakukan kepada Allah selama ini. Momentum inilah menjadi titik balik. Bangsa Israel mengakui segala dosa dan kejahatan kita. Saudara-saudara, seperti itulah kita sekarang. Di masa pandemi COVID yang masih berlangsung ini,
Kita perlu sadar akan kehidupan kita yang selama ini jauh dari Tuhan, membuat kita terus berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Umat Israel yakin bahwa dengan mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, mendapatkan ampunan Tuhan, mereka bisa ditolong dan diselamatkan Tuhan. Kita pun juga sepatutnya melakukan hal yang sama. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, terlebih lagi menyalahkan orang lain apa yang terjadi pada kita. Kita koreksi, kita evaluasi, kita introspeksi diri, supaya di tengah-tengah pandemi COVID yang masih merebak ini, imun kita bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Asalkan kita mau belajar menjadi manusia yang lebih baik, menerima kenyataan, dan hidup bersyukur kepada Tuhan. Ingat, seperti bangsa Israel, Allah mengizinkan segalanya terjadi dalam hidup kita untuk tujuan yang baik. Dan lewat peristiwa pembuangan di Babel, orang Israel diingatkan, ditegur, dan dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia yang lebih baik dan tangguh. Kita pun juga seperti itu. Masa pandemi COVID yang masih merebak ini, kita boleh semakin kuat, ditegur dan diingatkan, dibentuk Tuhan untuk kita tangguh menghadapi, bahkan berdamai dengan COVID-19. Sesungguhnya kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita sungguh-sungguh tidak ada artinya tanpa Tuhan. Dan kita tidak bisa berdaya. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Sehebat apapun manusia, ia tetap manusia dan terbatas diri kita, saudara-saudara. Karena itu, mari terus koreksi dan introspeksi diri, agar kita senantiasa menjadi manusia yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih tangguh. Yang pasti, jalin terus hubungan dengan Tuhan, sebab Tuhan Allah mengasihimu. Selamat bergumul dan berjuang di awal pekan minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah renungan kami di awal pekan minggu ini menolong hidup kami lebih bergairah lagi untuk bisa hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan